Oke, kali ini masih bersama Jinka Mania. Ini Jinka second NXL AC generasi kedua, sudah auto kontur. Ciri-ciri auto kontur tuh di situ ada sensor kotak-kotak tuh. Nih, ini sensor kotak-kotak itu untuk baca marking. Nah, kalau yang ini Jinka Pro, kondisinya sedang diservis. Ini ada kerusakan, dia holder ini nggak mau naik. Nah, holder ini kan dia pengendalinya ada solenoid di dalam sini. Nah, solenoid magnetik begitu, jadi dia kalau dapat arus naik turun. Nah, ini dia nggak mau naik turun. Permasalahannya ada di mainboard. Nah, di salah satu IC ini ada yang bermasalah. Ini kalau kita cermati, kita lihat ada satu IC yang cacat di sini. Ya, kelihatan cacat di situ. Itu penyebab kenapa sih holdernya nggak mau turun. Nah, kita mau servis dulu. Ini kalau teman-teman yang males mau nunggu servisnya, ya bisa beli mainboardnya langsung, diganti mainboardnya karena kerusakan ini udah pasti di mainboard seperti itu. Nah, untuk Jinka Pro itu dari ini fleksibel ini ya, dari head kan solenoid, terus ke kabel yang hitam merah ini lasernya juga, terus kemudian baru ke board ini kan, board kecil ini. Dari board kecil ini fleksibel terus ke bawah. Nah, ujungnya itu adalah fleksibel kecil ini. Nah, fleksibel kecil ini langsung ke sini. Jadi fungsi di fleksibel ini untuk arus head biar ininya holdernya naik turun, terus kemudian limiter lebar. Ini kan di sini ada sirip itu kan. Nah, sirip itu dia dideteksi sama sensor limiter di sana. Dan di sini juga ada limiternya di sini. Itu. Jadi terus kemudian lampu lasernya juga ada di situ, pointer ya, laser pointer itu ada di situ juga. Jadi semua dihubungkan sama ini. Dan ini untuk yang konslet jalur headnya dia dari salah satu IC ini. Nah, tuh kita lihat ada IC yang kondisinya kelihatan rusak. Nah, penyebabnya di situ. Penyebab IC itu bisa rusak atau terbakar itu terjadi karena ada komponen lain juga yang menyebabkan hal itu terjadi. Bisa jadi dari faktor listrik. Jadi listriknya kalau tadi saya udah cek di sini untuk arusnya di sini yang 36, yang 16, yang 5 volt ini bagus semua. Tapi kenapa bisa terjadi kerusakan seperti itu? Kemungkinan besar adalah dari faktor grounding. Jadi kalau kita pernah pegang mesin, terutama pegang bagian sebelah sini ya, bagian sebelah sini atau bagian yang besi-besinya itu terasa nyetrum. Apalagi waktu kita nggak pakai alas kaki, kita langsung injak lantai seperti itu kerasa nyetrum. Biasanya itu groundingnya tinggi. Dia angka groundingnya bisa jadi di atas 10. Kalau kita misalnya punya alat seperti ini, alat multitester begini, itu kita bisa cek di mode ini yang ini nih, di sini. Terus kemudian kita bisa kontakkan yang satu ini ke tanah, ini kutub yang satu ke tanah, yang satunya ke mesin. Atau kita bisa, kalau bisa ini colokan listrik yang 3 seperti ini. Nah, ini kita satu colokan ke yang tengah ya, yang ini tengah, ke tengah sini. Oke. Nah, yang satunya ke tanah seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, di tempat saya angka groundingnya di 0,0 ya, 0,07. Ini dalam kategori aman karena saya udah pasang di sini grounding. Karena untuk listrik PLN tuh biasanya nggak pakai grounding. Nah, ini saya pasang kabel grounding ini seret arde atau grounding ya namanya, itu saya tancapkan ke tanah di sana. Di sela-sela situ saya udah tancap pakai besi, pakai logam ke tanah. Itu untuk ngereduksi arus seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek dari bodi mesin juga caranya ini dihubungkan dulu ke mesin, terus kemudian ini yang kutub sebelah sini tancapkan ke sini, kontakan begini, terus kemudian yang satunya ini ke tanah. Nah, itu kita nanti bisa lihat di sini angka groundingnya berapa. Yang bagus pokoknya di sini kan kalau kita lihat ini 0,0 sekian ini kan. Nah, ini yang bagus tuh kalau bisa 0,0. Nah, angkanya di belakang ini masih toleransi. Tapi kalau dia angkanya ada di sini,
Ya di sini menunjukkan angka 5 atau berapa kayak gitu, itu berarti groundingnya kurang dalam. Apalagi kalau angkanya di depan sini, nah itu berarti arusnya lebih gede lagi, reduksinya harus lebih dalam lagi groundingnya, seperti itu. Nah kalau nggak pakai grounding, efeknya salah satu seperti itu, IC-nya terbakar. Karena apa? Di sini menggunakannya kan jenis apa namanya, IC kecil-kecil begini ya. Komponennya komponen SMD gini, kecil-kecil. Nah ini dia lebih riskan, lebih rawan sama terjadinya noise, apa namanya itu, arus listrik yang lonjakan itu. Terus kemudian juga kayak voltase. Nah di sini saya pakai stabilizer. Nih, pakai stabilizer yang seperti ini aja cukup. Ini bisa untuk satu PC plus satu mesin, atau pakai untuk 2 mesin juga masih cukup. Ini kan dia kapasitasnya yang 500 watt. Kalau untuk mesin cutting itu nggak sampai 500 watt dia wattnya. Nah pakai ini. Jadi kalau kita lihat angka di sini, ini di sini tempat listrik saya berada di bawah 220. Kalau untuk malam hari bisa di 2230 sampai hampir ke 250 di sini. Nah, ini kalau siang-siang dia turun tapi stabil. Itu. Jadi outputnya dari sini juga dia lebih stabil. Kalau kita nggak pakai stabilizer, ini biasa voltasenya lonjakannya naik turun angkanya. Nah, itu menyebabkan juga mesin mudah konslet, mudah rusak seperti ini komponennya. Ya biasanya nanti si IC ini terjadi panas, setelah panas dia pecah seperti itu. Oke, ini kita mau lanjutkan servis dulu. Nanti untuk perkembangan si mesin ini, kalau saya ingat saya buatkan di video berikutnya gitu. Terima kasih.